Halo semuanya, apa kabar? Kembali di iCenter. Yang baru hangat dibahas saat ini, PN Jakarta Pusat perintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu dari awal sejak putusan dibacakan. Nah, putusan ini praktis langsung mendapat reaksi yang beragam ya dari para pakar hukum dan juga masyarakat Indonesia. Lalu sebenarnya apa kok bisa begitu? PN Jakarta Pusat sampai menghukum dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu. Bukankah sejatinya mekanisme itu bagian dari wilayah Bawaslu dan juga atau Peradilan Tata Usaha Negara? Dan apakah ini pertanda memang seharusnya perlu dibuat badan peradilan khusus pemilu? Saya dulu pernah membuat tulisan atau jurnal ya tentang hal ini terkait Grand Design Peradilan Khusus Pemilu. Nanti link jurnalnya akan saya kasih di deskripsi bagi rekan-rekan yang mau baca. Silahkan bisa di-download saja. Oh ya, sebelumnya saya di sini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, saya bukan sebagai simpatisan partai politik apapun, juga bukan sebagai KPU, bukan sebagai siapa saja. Saya berbicara sesuai kapasitas saya sebagai salah satu lawyer dan juga dosen biasa di Indonesia. Pertama saya mau bilang bahwa pemilu kita ini sangat mahal. Sekitar bulan Juni 2022 lalu, Komisi 2 DPR RI telah menyetujui anggaran pemilu itu sebanyak 76,6 triliun rupiah. Dan sekitar bulan September 2022 kemarin itu ada tambahan lagi anggaran, jadi total menjadi kurang lebih sekitar ya 84 triliun lah rupiah atau lebih malah ya. Nah itu sekitar itu. Nah uang rakyat sebanyak 84 triliun itu kurang lebih itu bukanlah jumlah yang sedikit menurut saya, yang dihabiskan hanya untuk pelaksanaan pemilu saja. Namun saya tidak akan bahas ke sana, intinya yang mau saya bilang adalah pemilu itu sangat mahal. Nah, jika memang akhirnya katakanlah tahapan pemilu itu jadi diulang kembali dari awal, maka rekan-rekan bayangkan saja berapa lagi biaya yang akan timbul terhadap pengulangan itu. Mengingat saat ini bisa dikatakan tahapan pemilu itu sudah berjalan separuh tahapan. Karena menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tahapan pemilu itu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, kembali ke soal putusan PN Jakarta Pusat yang lagi rame itu. Ini berawal dari gugatan perdata yang dilakukan oleh Partai Prima melawan KPU pada tanggal 8 Desember 2022, yaitu dengan nomor register 757-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat, yang pada intinya Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, yang mana pada saat itu Partai Prima dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat oleh KPU, yang mengakibatkan partai tersebut gagal melenggang menjadi calon peserta pemilu tahun 2024. Nah, menurut Partai Prima, hal itu telah menimbulkan kerugian imaterial bagi internal partai mereka, sehingga Partai Prima meminta PN Jakpus untuk menghukum KPU, yaitu tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu tahun 2024. Nah, ternyata PN Jakarta Pusat menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam salah satu poin putusannya, PN Jakpus itu menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu tahun 2024. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini adalah perkara perdata ya. Jadi menurut saya adalah perkara perdata biasa. Nah, ini mengapa? Karena dalam perkara itu tidaklah menyangkut pihak lain selain daripada
penggugat dan tergugat saja. Artinya tidak ada pihak lain yang terkait putusan itu daripada tergugat dan penggugat. Jadi putusannya tidak berlaku umum dan mengikat bagi siapa saja. Ada istilah dalam hukum itu asas erga omnes ya. Jadi berlaku untuk semuanya. Nah, menurut saya terhadap putusan ini, jika hakim dalam pertimbangannya gugatan Partai Prima itu beralasan hukum, maka ya KPU dihukum untuk melaksanakan verifikasi administrasi ulang untuk Partai Prima saja. Jadi tidak bisa berlaku untuk partai-partai lain. Meskipun saya setuju juga ya dengan pendapat Pak Yusril dalam salah satu media online mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan materi gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum, tetapi adalah gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya itu harus dilakukan di Bawaslu dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, namun dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat ini tentu harus kita hormati, dan menurut saya putusan itu sah-sah saja jika hakim memandang penundaan pemilu itu adalah sebagai pemulihan kerugian imaterial penggugat dalam perkara ini. Nah, jika ternyata hakim telah keliru dalam mengadili perkara ini, tentu ada mekanisme yang bisa ditempuh. Kan ada mekanisme banding juga. Dan nyatanya saat ini KPU juga melakukan hal itu. Bagaimana menurut pendapat rekan-rekan semuanya? Silahkan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah. Nah, jadi betul ya bahwa Undang-Undang Pemilu itu mengenal pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Di antaranya jika terjadi keadaan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan misalnya, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, jadi memang sebenarnya tidak diatur ya dalam Undang-Undang Pemilu itu terkait adanya putusan pengadilan negeri yang dapat mengganggu jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga mengakibatkan pemilu itu ditunda atau dihentikan dan lain sebagainya. Lalu adanya putusan PN Jakarta Pusat ini apakah menjadi salah satu tanda atau warning dalam sistem kepemiluan kita ya? Saat ini masih belum sempurna misalnya, sehingga perlu dibentuk peradilan khusus pemilu. Nah, silahkan beri pendapat kalian juga di bawah. Nah, terakhir kepada rekan-rekan semua, yang jelas kita ikuti terus dinamika proses demokrasi kita ini. Ke depan tentu kita berharap semakin menambah kematangan kita dalam berdemokrasi. Terhadap perkara ini, KPU juga telah menyatakan banding dan kita tunggu saja, ikuti saja perkembangannya. Mari kita awasi bersama pemilu tahun 2024 dan ingat, pemilu itu mahal. Sukses selalu, sampai jumpa.